Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang kerajaan Islam di Sulawesi dan di Maluku. Kelompok kami terdiri dari Ananda Satria Pratama absen 3, Grasta Prayangtara Sasongko absen 11, Muhammad Adrian absen 21, Muhammad Jidan Arafi absen 22, Muhammad Diabahir 23, dan yang terakhir Narendra Bismo Nugroho absen 26. Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo adalah salah satu kerajaan besar dan sukses yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Rakyat dari kerajaan Goa Talo adalah rakyat Makassar. Raja yang terkenal di kerajaan. Letak geografis kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa Talo berada di posisi strategis, yaitu di antara wilayah barat Malaka dan timur Nusantara. Makassar menjadi bandar pertama untuk memasuki wilayah Indonesia Timur yang kaya akan rempah-rempah. Kerajaan ini dan Laut Makassar. Kesultanan ini disebut-sebut kaya akan beras, bahan-bahan makanan, daging, dan kapur barus hitam. Mereka memasok barang dagangan dari luar, antara lain jenis pakaian. Sejarah Kerajaan Goa Talo. Di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 terdapat beberapa kerajaan mandiri, di antaranya Goa, Talo, Pune, Sopen, Wajo, dan Sidenreng. Setiap kerajaan tersebut membentuk persekutuan Goa dan Talo. Keduanya membentuk persekutuan pada tahun 1528, sehingga melahirkan yang lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Goa Talo. Raja Goa, Daeng Manapia, yang menjadi raja yang bergelar Sultan, Perdana Menteri bergelar Sultan Abdullah. Karena pusat pemerintahannya terdapat di Makassar, Kerajaan Goa dan Talo sering disebut sebagai Kerajaan Makassar. Wilayah kerajaan ini sekarang di bawah Kabupaten Goa dan sekitar. Raja-raja Goa Talo. Sultan Alauddin yang merupakan raja dari Goa yang mempersatukan kerajaan Goa dan Talo. Dalam pemerintahannya, Sultan Alauddin, kerajaan Makassar mulai terjun dalam dunia pelayaran. Muhammad Said, perkembangan Makassar maju pun pesat sebab benda transit. Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Makassar mencapai masa kejayaannya. Makassar hampir berhasil menguasai seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memperluas. Peninggalan Kerajaan Goa Talo. Yang pertama ada Benteng Fort Rotterdam, yang kedua ada Masjid Katengka, yang ketiga ada Kompleks. Kehidupan Kerajaan Makassar, Goa Talo. Politik. Masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Makassar mencapai masa kejayaannya. Dalam waktu yang cukup singkat, Kerajaan Makassar telah berhasil menguasai seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Perluasan kekuasaannya ke Kepulauan Nusa Tenggara seperti Sumbawa dan sebagian Flores. Dalam segi ekonominya, 1. Perdagangan, 2. Pelayaran, 3. Pertanian. Kerajaan Makassar adalah kerajaan maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Dalam segi sosialnya, kehidupan sosial yaitu yang pertama, Karaeng yang terdiri dari keluarga raja dan dari kaum bangsawan. Yang kedua ada Tusamarak atau Tumaradeka adalah gelar untuk rakyat biasa, penduduk yang bebas tidak bisa diperintah oleh kaum Karaeng. Yang ketiga ada Ata, untuk Makassar bersifat maritime, maka kebudayaannya dipengaruhi oleh keadaan tersebut, seperti pembuat alat penangkap ikan dan faktor kemajuan Kerajaan Goa Talo atau Makassar. 1. Letak geografis. Kedua, jatuhnya Malaka pada tahun 1511 dengan tangan Portugis yang menyebabkan pedagang Islam pindah ke Makassar. Yang ketiga, Kesultanan Makassar memiliki banyak pelabuhan dan armada yang tangguh. Yang keempat, ada kesenian membeli rempah-rempah khas Makassar. Faktor kemunduran Kerajaan Goa Talo.
Perjanjian Bongaya tahun 1667 yang isinya Kerajaan Makassar harus mengakui kekalahannya walaupun perjanjian telah diadakan. Tetapi perlawanan Makassar terhadap Belanda tetap berlangsung. Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Akhirnya Wajo. Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo adalah sebuah kerajaan yang didirikan sekitar tahun 1399 di wilayah yang menjadi Kabupaten Wajo saat ini di Sulawesi Selatan. Penguasanya disebut Raja Wajo. Di sini dapat dilihat adalah letak geografis sejarah Kerajaan Wajo. Kerajaan Wajo terbentuk dari komunitas yang terdiri dari berbagai arah yang berada di sekitar Tapareng Karaja. Terbentuknya Kerajaan Wajo berawal dari Danau Lampulungeng yang dipimpin seorang yang memiliki kemampuan supranatural, yang disebut Puang Eri Lampulungeng. Setelah Puang Eri Lampulungeng, Komunel Lampulungeng Raja-Raja Kerajaan Wajo. Raja pada Kerajaan Wajo terdapat 50 raja yang berkuasa. Namun Kerajaan Wajo mengalami masa keemasan pada zaman La Tadampare Puang Ri Magalatung Arung Matoa yang memerintah tahun 1491 sampai 1521, yaitu Raja Wajo yang ke-6. Namun pada tahun 1910, saat Arung Matoa Lasangkuru Patau Mula Jaji Sultan Abdurrahman memerintah pada tahun 1907 sampai 1910. Arung Matoa Lasangkuru Patau Mula Jaji Sultan Abdurrahman merupakan raja ke-17 secara keseluruhan. Peninggalan Kerajaan Wajo. 1. Masjid Talo dengan makam Asyik Al-Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain. Lalu ada Gedonge atau Gedung Besiu. Lalu Benteng, Musola Tua Menge, Makam Lase Lewangeng Tenri Rua, Makam Lata Dampare Puang Rima Magalatung, Makam Lata. Kehidupan Kerajaan Wajo. Politik di Kabupaten Wajo diawali pada masa Kerajaan Wajo hingga saat ini terus berkembang menjadi daerah otonom hingga masa sekarang dengan mengadopsi perilaku luhur orang dulu, sehingga Kabupaten Wajo dapat berkembang pesat karena dipengaruhi perilaku masyarakatnya, sumber daya alam yang ada, dan sistem politik lokal yang menjadi adat dalam kehidupan sehari-hari rakyat Wajo, di mana hanya adatlah yang mereka jadikan pedoman. Masuknya pengaruh Islam di tahun 1910 juga tidak mempengaruhinya. Ekonomi. Kehidupan ekonomi kerajaan tersebut yang paling menonjol mungkin pada masa pemerintahan La Salewangeng atau Tenri Rua Arung Matoa ke-30, di mana koperasi dibentuk untuk melakukan Faktor kemajuan Kerajaan Wajo. Luasnya kekuasaan kerajaan dan adanya faktor panen yang sangat baik di Kerajaan Wajo sehingga kerajaan dapat menerima dan tidak kekurangan lagi akan pangan dan sumber makanan. Faktor kemunduran Kerajaan Wajo. Pada zaman Ishak Manggabarani, persekutuan Wajo dengan Bone membuat keterlibatan Wajo secara tidak langsung pada Rumpana Bone. Saat itu Belanda melancarkan politik pasifikasi untuk memaksa semua kerajaan di Sulawesi Selatan tunduk secara totalitas. Kekalahan Bone melawan Kompeni juga harus ditanggung oleh Wajo, sehingga Wajo harus membayar denda perang pada Kompeni dan menandatangani Korte Klaring sebagai pembaharuan dari Klaring. Kerajaan Ternate. Ternate atau yang sebelumnya bernama Kerajaan Gapi merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam tertua di Maluku Utara, selain Tidore, Deilolo, dan Bacan. Kolano atau pemimpin pertama Ternate adalah Momole Ciko yang menyandang gelar Baab Mansur Malamo 1257 sampai 1272. Letak Ternate sangat strategis karena berada di antara Sulawesi dan Papua yang menjadi salah satu jalur pelayaran sekaligus perdagangan terpenting di Nusantara bagian timur kala itu. Maka tidak heran jika wilayah Ternate kerap disambangi orang-orang dari suku bangsa lain, termasuk Melayu, Jawa, Arab, juga Cina.
Dapat dilihat di sini adalah lokasi geografis Kerajaan Ternate. Raja-raja Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate pada masa-masa awal yaitu suku Ternate, pemimpinnya disebut dengan Molole. Selanjutnya di jabatan kerajaan pemimpinnya disebut Kolone. Raja yang pertama adalah Sultan Zainal Abidin, lalu Sultan Bayanullah, Sultan Sibori, Sultan Said Fatahullah, Sultan Amir Iskandar Zulkan Jalaluddin, Sultan Harun Shah, Sultan Akral, Sultan Muhammad Yasin, Sultan Haji Muhammad Usman Shah, Sultan Iskandar Muhammad Jabir Shah, Sultan Haji Mudaffar Shah. Peninggalan Kerajaan Ternate. 1. Istana Sultan Ternate. 2. Benteng Kerajaan Ternate. Kehidupan Kerajaan Ternate ada 4 macam, yaitu 1. Politik. Di Kepulauan Maluku terdapat kerajaan kecil, di antaranya Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli 5, yaitu Persekutuan 5 Saudara. Uli Siwa perekonomian tampaknya tidak begitu banyak mempunyai kesempatan untuk menghasilkan karya-karya dalam bentuk kebudayaan. Jenis-jenis kebudayaan rakyat Maluku tidak begitu banyak ketika ketahui sejak dari zaman berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Ternate. Cengkeh merupakan komoditi yang penting. Pesatnya berkembang perdagangan keluar dari Maluku mengakibatkan terbentuknya persekutuan. Selain itu, mata pencarian perikanan turut mendukung perekonomian masyarakat. 4. Sosial. Kedatangan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku bersetujuan faktor kemajuan Kerajaan Ternate. Di bawah pemerintah Sultan Babula, Ternate mengalami kebesarannya. Selain Babula berhasil mengenyahkan kekuasaan orang Portugis. Faktor kemunduran Kerajaan Ternate. Kemunduran Kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan Kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing Portugis dan Spanyol yang bersetujuan untuk monopoli. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.